Antara Israel dan Lebanon, militer Israel dilaporkan meledakkan sejumlah bangunan di kota Hayam, Lebanon Selatan. Ledakan terjadi di wilayah perbatasan yang selama ini menjadi titik panas konflik. Saksi mata menyebut suara ledakan terdengar kuat diikuti kepulan asap tebal dari lokasi kejadian. Belum diketahui pasti tujuan operasi tersebut, namun diduga berkaitan dengan target militer diduga milik kelompok Hizbullah. Sebuah pesawat tanpa awak atau drone milik Israel ditembak jatuh di langit Lebanon. Drone milik Israel hancur usai ditembak jatuh oleh pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Drone hancur dan terbakar usai terkena pertahanan udara. Meski gencatan senjata di Lebanon diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Israel terus menggempur wilayah Lebanon Selatan. Sementara itu, sebuah rekaman video menunjukkan bagian dari puing-puing drone atau pesawat tak berawak. Drone tersebut diduga ditembak jatuh di atas langit kota Burj El Shamali, Lebanon Selatan. Hingga kini belum diketahui adanya korban jiwa atau luka-luka akibat insiden tersebut. Di tengah kesepakatan gencatan senjata, Israel masih gempur Lebanon. Serangan udara terus berlanjut. Upaya memperpanjang gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung diuji di lapangan. Hanya beberapa jam setelah kesepakatan itu diumumkan, militer Israel dilaporkan kembali melancarkan serangan udara dan artileri ke wilayah selatan Lebanon. Serangan udara militer Israel menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan dan infrastruktur serta memicu kepanikan warga. Serangan terjadi pada Jumat dini hari dengan menyasar sejumlah titik strategis di kota Haldah, kota Tauline, dan distrik Tire. Kondisi ini menambah daftar pelanggaran gencatan senjata yang sejak awal memang sudah rapuh, terutama karena faktor Hizbullah yang menolak kesepakatan tersebut. Serangkaian serangan ini terjadi tak lama setelah Presiden Donald Trump mengumumkan Israel dan Lebanon sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 3 pekan, hasil dari pembicaraan tingkat duta besar di Gedung Putih. Ratusan warga Lebanon menghadiri pemakaman Amal Khalil, seorang jurnalis perempuan. Sebelumnya Amal Khalil tewas dalam serangan udara Israel di Lebanon Selatan. Pemakaman Amal Khalil di Al-Baisariyah, Lebanon Selatan, dipadati ratusan pelayat. Peti jenazah yang diselimuti bendera Lebanon diarak warga. Para pelayat, terutama perempuan, meneriakkan slogan perlawanan selama prosesi pemakaman berlangsung. Rekan-rekannya mengenang Khalil sebagai sosok yang berperan besar untuk membantu peliputan di Lebanon Selatan. Pemerintah Lebanon mengecam serangan yang menargetkan jurnalis sebab melanggar hukum humaniter internasional. Sebelumnya, jurnalis Lebanon Amal Khalil tewas setelah menjadi target serangan drone militer Israel. Palang Merah Lebanon yang hendak menolong Amal juga mendapat serangan. Amal Khalil, jurnalis wanita Lebanon ini tewas saat berlindung bersama rekan-rekan sesama jurnalis. Jenazahnya ditemukan di bawah reruntuhan beberapa jam kemudian. Setelah jenazahnya berhasil ditemukan, kemudian dievakuasi ke kampung halamannya di Baisariyah, Lebanon Selatan.
Amal Khalil tengah meliput di Altiri, Lebanon bersama jurnalis lainnya dan diserang drone militer Israel. Amal bersama rekannya Zainab menjadi target serangan drone Israel yang meledak di depannya. Amal dan Zainab selamat saat serangan pertama berlari mencari perlindungan di sebuah rumah, namun kembali diserang drone hingga tewas. Rekan sesama jurnalis Lebanon memberi kesaksian Amal memang sudah ditarget Israel. Hi, I'm reporting to you from Beirut. I can't believe I have to make another video to announce the death of a colleague and a friend of mine. Amal Khalil, who was a correspondent for Al Akhbar and one of the loudest voices of truth here in Lebanon, was executed by the Israeli army in a targeted airstrike in the town of Altiri. After a drone strike happened in front of her, she was with another colleague and they went to seek shelter inside of a house. 2 men were killed in that drone strike, and when Amal and Zainab went to seek shelter in this house, she was able to reach out to some of the colleagues to let them know where she was, so everyone was aware. The Red Cross, UNIFIL, people in the government knew that she was there, and the Israeli army prevented the Red Cross from reaching them with live ammunition and stun grenades. Surat kabar harian Al Akhbar tepatnya bekerja membuat tribut untuk mengenang sosok Amal. Sebelum tewas, Amal melaporkan tentang kondisi warga Lebanon yang masih terus mencari keberadaan keluarga mereka yang menjadi korban gempuran Israel di tengah negosiasi Israel dan Lebanon beberapa waktu lalu. Gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon resmi diperpanjang 3 minggu. Rencananya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun akan bertemu dalam waktu dekat. Lebih dari 1 bulan Israel menyerang Lebanon. Serangan ini menewaskan 2.400 orang dan menghancurkan 62.000 rumah. Selain itu, lebih dari 1 juta orang juga mengungsi sejak dimulainya kembali pertempuran antara Israel dan Hizbullah pada 2 Maret 2026 lalu. Tank Israel melakukan invasi darat di Lebanon Selatan meski dalam masa gencatan senjata. Setelah mendapat tekanan dari dunia internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon diperpanjang selama 3 minggu. Pengumuman ini dilakukan setelah pertemuannya dengan Duta Besar Lebanon dan Israel. Kali ini, kedua negara sepakat tidak ada serangan sama sekali selama gencatan senjata. Many years, and it doesn't happen much, although they like each other. I found that out today, and I've sort of heard about that. They actually like each other, Lebanon and Israel. And we had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel, and we think that the President of Lebanon and the Prime Minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. They've agreed to an additional 3 weeks of no firing, ceasefire, no more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah. Sebelumnya negosiasi damai antara kedua negara sempat digelar pada 15 April lalu. Sejumlah syarat pun disampaikan dalam perundingan. Salah satunya, Israel meminta pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah. Militer Israel terus menggempur infrastruktur Hizbullah. Salah satunya pusat komando Hizbullah yang berada di bawah tanah dengan kedalaman 25 meter di Lebanon Selatan. Militer Israel merangsek masuk ke sebuah pertokoan dan menyisir temuan ruang bawah tanah yang merupakan pusat komando Hizbullah di Lebanon Selatan. Dalam hal ini, tentara Israel terus berupaya melumpuhkan kemampuan operasional Hizbullah dengan menghancurkan fasilitas bawah tanah yang digunakan untuk penyimpanan senjata dan pergerakan pasukan.
Fasilitas bawah tanah tersebut sering digunakan sebagai tempat pertahanan, sekaligus persembunyian selama pertempuran melawan agresi Israel. Pemirsa, informasi lainnya akan hadir sesaat lagi. Kami akan segera kembali.